Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya melakukan instalasi Codex. Nah, teman-teman, untuk melakukan instalasi Codex dari OpenAI, teman-teman bisa langsung menuju ke link berikut, openai.com/id-id/codex. Atau teman-teman bisa lakukan pencarian via Google Search, yaitu Codex, lalu teman-teman bisa klik yang link teratas ini. Nah, nanti teman-teman bisa mengunduh sesuai dengan operating system teman-teman. Misalkan pakai Mac OS, silahkan download untuk Mac OS, atau teman-teman yang pakai Windows, silahkan pakai Windows. Kalau misalkan teman-teman tidak ada yang options untuk OS yang ada tertera di sini, teman-teman bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Jadi ada extension Codex di Visual Studio Code, kayak gitu. Nah, setelah klik download, kebetulan aku udah punya installernya, jadi aku akan coba install ke dalam laptop aku. Jadi langsung dibuka aja. Nah, lalu kemudian ikuti arahan instalasinya. Jadi ini kebetulan disuruh double klik. Lalu teman-teman bisa langsung klik open aja. Nah, nanti instalasinya akan muncul, teman-teman. Jadi dia akan menjalankan instalasinya. Lalu setelah instalasinya selesai, nanti aplikasinya akan kebuka, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan nanti teman-teman boleh sign in dengan akun ChatGPT-nya teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman pengen sign in dengan akun lain, silahkan sign in another way. Atau misalkan teman-teman bagi yang belum punya akun, silahkan sign up. Kali ini kebetulan karena aku sudah punya account, jadi aku akan coba sign in with ChatGPT. Lalu nanti diminta untuk memilih account mana yang ingin digunakan. Nah, aku akan coba gunakan akun aku, lalu klik continue. Nah, kemudian sekarang kita bisa langsung kembali ke kodeksnya. Dan nanti aplikasinya akan muncul seperti ini. Biasanya mungkin akan ada muncul semacam settingan tertentu dan nanti teman-teman silahkan memilih settingannya sesuai kebutuhan teman-teman. Dan ketika tampilannya seperti ini, maka instalasi Codex teman-teman sudah selesai dan siap dipakai. Misalkan aku akan mencoba untuk membuat sebuah aplikasi baru. Jadi di sini bagian sebelah kiri itu kurang lebih akan mirip dengan penggunaan ChatGPT pada umumnya teman-teman. Jadi ada kayak new chat, ada search, ada schedule, ada plugins, juga ada beberapa daftar projects yang ingin kita kerjakan. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan projects, maka akan muncul chat-chat yang sifatnya biasa seperti biasa, kayak gitu. Nah, di sini aku akan mencoba untuk mencontohkan, misalkan aku pengen membuat sebuah project baru. Di sini teman-teman bisa klik search, choose project gitu ya. Lalu kalau misalkan teman-teman ingin membuat folder baru, di bagian new project silahkan klik start from scratch. Atau kalau misalkan sudah ada project sebelumnya, maka teman-teman bisa gunakan use an existing folders.
Nah, di sini aku akan coba untuk start from scratch. Jadi aku bikin dulu misalkan nama projectnya adalah pencatatan keuangan gitu ya. Kalau aku klik save, lalu kemudian aku akan buat semacam prompt, buatkan saya aplikasi pencatatan keuangan beserta dengan dashboardnya. Lalu em, buat temanya berwarna pastel. Misalkan sesimpel seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa mengcustomize kodeksnya, apakah butuh approval untuk setiap hal yang ingin dilakukan, ataukah approve for me gitu, sama memberikan full access kepada kodeksnya untuk mengakses apapun yang ada di dalam komputer teman-teman. Nah, untuk saat ini aku akan selalu gunakan Ask for Approval. Lalu, jika teman-teman ingin memberikan konteks, bisa klik tanda tambah di sebelah kiri sini. Lalu silahkan attach berbagai macam attachments yang teman-teman ingin berikan kepada kodeksnya, supaya nanti si kodeksnya bisa memahami konteks teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini kebetulan sudah selesai prompt-nya, dan aku akan coba jalankan prompt-nya. Jadi dia akan membuat project baru di sebelah kiri sini, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Dan di bagian bawah akan ada muncul chat baru. Kayak gitu. Dia akan mencoba untuk setting up workspace-nya, dan selagi di kanan bawah ini tandanya seperti tanda stop-nya masih muncul, maka itu menandakan bahwa AI-nya sementara berjalan. Kayak begitu. Nah, kemudian teman-teman di bagian kanan bawah sini juga, ini ada informasi terkait dengan model-model yang bisa digunakan. Teman-teman bisa memilih model dengan klik yang di pojok bawah kanan sini, di samping logo mic. Lalu bisa pilih modelnya, mau GPT-5 atau GPT-5 Form ini. Tadi kebetulan aku menjalankannya tanpa memilih modelnya. Lalu kemudian untuk reasoningnya bisa dipilih light, medium, high, minimal, extra high, dan max. Perlu diingat bahwa semakin tinggi reasoning yang teman-teman berikan, maka nanti akan semakin banyak juga kredit yang teman-teman habiskan. Kayak gitu. Jadi be aware terhadap um, reasoning dan AI yang digunakan supaya nanti kredit teman-teman tidak habis dengan cepat. Kayak gitu. Nah, ini dia sementara setting up workspace, jadi kita tunggu dulu saja sampai dia selesai. Oh, oke. Di sini tulisannya GPT-5.4 model is not supported with using codecs with a GPT chat GPT account. Aku coba ganti ke sini. Nah, dia works kalau ganti ke 5.5. Dan AI-nya akan menjalankan berbagai macam reasoning. Jadi dia akan membuatkan kita semacam file-file yang dibutuhkan untuk membuat proyek aplikasi keuangan ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat bahwa AI-nya sedang mengerjakan sudah sampai tahap mana. Jadi dia punya semacam plan gitu. Jadi cek struktur workspace, rancang aplikasi keuangan, membuat tampilan front end, hingga nanti memberikan cara untuk membuka aplikasinya.
Nah, teman-teman, di sini kebetulan aplikasi aku sudah siap dijalankan oleh AI-nya. Di sini dia sudah sampaikan bahwa dia akan mencoba untuk verifikasi tampilan lokal dan dia akan memberikan cara untuk membukanya. Nah, kalau ada muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung klik allow aja. Jadi kita submit, yes. Lalu kita klik allow lagi. Nah, berikutnya di sini AI-nya sudah memberikan kita semacam hasil akhirnya ya, teman-teman. Dan berikutnya kita bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan dia akan langsung terbuka di samping, teman-teman. Dan ini hasil app-nya. Aku akan coba untuk buka di dalam website aku, di Chrome aku, di browsers. Dan ini hasil dari browsersnya. Jadi dia udah kebetulan udah nyimpan semacam data. Dan kita bisa klik tambah transaksi. Misalkan di sini aku masukin gaji, lalu misalkan di sini adalah 200.000 gitu misalkan, simpan transaksi, dan dia langsung berubah. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi bagaimana cara kita menggunakan Codex dari membuat aplikasi, dari menginstal sampai membuat aplikasi menggunakan Codex. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya atau di video lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.